Sini udah record ya, sebentar. Yes, I think udah record. Oke, Oke, kalau gitu perfect. kita mulai ya. Kita mulai. Oke deh, kalau gitu sebelumnya selamat malam teman-teman. Berjumpa nih di pertemuan kesekian ya. Kayaknya udah pertemuan pertengahan nih, karena kita udah hampir sebulan ya di pertemuan bahas pendidikan dari Logos X Forward Library. Dan sebelumnya kalau kita membahas Hipatia, hari ini kita akan membahas Isokrates nih. Nah, Isokrates ini kurang lebih masih ada di zaman yang sama, Ancient Greek atau Yunani kuno, tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya dibanding pembahasan kita di tokoh-tokoh yang lain nih di sebelumnya, apalagi yang juga di zaman yang sama ya, yaitu di Ancient Greek. Nah, hari ini kita akan ada Kak Nisrin lagi yang akan membahas juga tentang Isokrates. Mungkin boleh di-spill nggak sih, Kak Nisrin, sebelum kita mulai dikit, Isokrates ini yang paling menarik sejauh ini tuh apa sih? Isokrates adalah the guru PKN you wish you had when you were in school. Gitulah. Wah, menarik. Ini kalau teman-teman ada yang udah baca tentang Isokrates atau mungkin baru kali ini nih denger Isokrates, atau sebenarnya Isokrates ini ada hubungan gak sih dengan sama Sokrates gitu ya? Atau adiknya atau kakaknya atau dan lain sebagainya, itu boleh banget diramein kolom chat ya. Nanti sama-sama kita bahas nih sembari diskusinya jalan. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai ya Kak Nisrin. Oke, siap. Terima kasih banget introduction-nya Kak Thomas. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya em, lagi berkabar baik dan sedang sehat. Kalau yang lagi nggak sehat, get well soon, feel better soon, insya Allah. Oke, again, betul dia not Socrates, dia namanya kakak yang ini namanya Isocrates, bapak yang ini namanya Isocrates atau Isocrates atau however you want to call him. He's not here to correct you. Again, di setiap sesi kita tidak mentolerir pelecehan verbal dan kekerasan seksual dalam forum ini. Tolong menghargai pendapat seluruh peserta webinar. Ini juga sesi-sesinya direkam, jadi please keep that in mind. Don't share any sensitive information. Kita sama-sama belajar. Again, nggak ada yang lebih superior atau inferior. Kalau aku ada yang salah di summary-nya, please let me know. Kita semua lagi belajar di sini. Jadikan forum ini ruangan yang aman dan inklusif untuk semua orang. Kalau ada pelanggaran, langsung ke aku atau Kak Thomas atau Kak Olive. Dan Kak Zidan ada di sini juga nggak? Kak Zidan ada. Nice. Ini banyak banget. Maaf guys. Emang cukup mengagetkan. Tapi mungkin kalau di search pertama, mungkin di awal-awal papernya juga ada tulisan ya, one of the canon of 10 Greek orators. Aku kayak, canon of 10, what is this? Ini maksudnya apa? Sebenarnya lebih kayak, ternyata itu ada orang yang bikin kompilasi, oke, these are the 10 Greeks. Silahkan untuk di-explore lagi gitu ya. Tapi Attic Oration, Attic from Athens gitu, karena emang ini a lot of his history takes place in Athens, itu lebih kayak a form of speech yang lebih prioritize simplicity, kesederhanaan gitu ya, dibanding very ornate orations gitu yang overly complex. Jadi makanya si Attic oration ini dianggap lebih bisa dimengerti across all Yunani kuno gitu ya. Semua area Yunani kuno bisa dimengerti oleh mereka semua karena emang tujuannya ini we'll get to know Isocrates more juga, tapi emang tujuannya adalah karena dia percaya bahwa a unified Greece is his main priority gitu ya. His main priority as an educator adalah untuk create civic-minded people gitu. Nah, sebenarnya kenapa aku kasih background Sophie sekarang. Kalau ada yang tahu lebih banyak tentang mereka, please let me know. Karena aku sangat kepo. Awalnya aku pikir, oke, ini Sophist apa ada roots di sophisticated, maybe it's something to do with how we think of sophisticated people now, tapi ada relationship-nya tapi agak jauh sih. Intinya, the Sophist ini adalah based on the word Sophia, wisdom, kita udah tahu kan ya, udah you know a few ancient Greek words by now. Mungkin ini sebenarnya dibanding kayak gelar atau satu organisasi besar, ini lebih menjadi label untuk peran peran sosial
kind of kayak mereka itu dulu, intelektual dan pendidik profesional gitu yang datang ke berbagai daerah, mengajar karena di saat itu waktu itu kayaknya, diceritain kayak wealth-nya tuh at that point in Athens increasing and butuh lebih banyak, I guess, intellectual stimulation, curiosity. Jadi ada demand untuk si pendidikan yang lebih dari si literasi, arithmetic, music, dan, physical, exercise gitu ya. Jadi, um, the only common thing about them was their job. That was all. Sebenarnya juga yang interesting adalah a lot of what we know tentang this group of people adalah dari Plato. Dan he was not very into them, if I do say so myself. Dia, India, his main aim was to differentiate the sophists from ini, yes. Oke, so Isocrates sendiri, lahir gitu di 436 sebelum Masehi. Dia awalnya lahir di very rich family di Athens, pembuat seruling. It was a very lucrative career at that time, I guess. Um, terus, intinya, dia banyak diajarin sama ayahnya, tapi terus ada a point di mana semua harta keluarganya tuh hilang gitu setelah si perang Peloponnesos. Sehingga harus bekerja sebagai logographer, sebagai, um, he would write speeches for people. Terus, mungkin setelah itu dia membuat sekolah. Jadi sebuah institusi pendidikan, dan juga menggunakan si kata filosofia ini untuk denote his, school gitu ya di Athens. Dia menulis banyak banget, justru kalau kita ngelihat dari sebelum-sebelumnya banyak yang kayak known for being a great orator, bisa ngomong yang bagus gitu. Sebenarnya this guy nggak terlalu jago ngomong, tapi dia jago nulis. Jadi, mmm, makanya dia kayak milih jadi guru juga bukan masuk terjun ke politik gitu ya, politik. Nah, ini sebenarnya influence-nya Isocrates itu siapa aja sih? Ini aku taruh link di sini untuk belajar lebih banyak tentang the sophists earlier karena two of these people are actually sophists, si Gorgias ini dan juga Prodicus. Ini, dia mungkin yang aku taruh di sini adalah soal si logos ini kan kita kayak dulu belajar pathos, ethos, logos. Ini nama ininya juga logos. Mungkin Kak Thomas mau bercerita lebih banyak juga. Tapi, intinya yang dia ajarkan gitu, bahwa si logos ini is a powerful force that can be used nefariously to convince people to do things against their own interest. Jadi dia see it as a kind of inherently bad rhetorical tool gitu ya, sebagai something manipulative. Tapi maksudnya dia tetap ngajarin, dia emang guru retorika, tapi dia nggak terlalu peduli, "Lalala, it's bad, it's good." Tapi, intinya oh, oke, kayaknya lagi ada yang aku mau, disable annotation. Here we go. Oke, nice. Ini tanggapannya si Isocrates ini adalah bahwa sebenarnya si logos ini tuh bisa digunakan untuk, menjadi salah satu bimbingan atau menjadi pemimpin moral gitu ya. Justru bukan untuk menipu atau menjadi kayak manipulatif, tapi justru untuk unifying, masyarakat dan membangun masyarakat baik dan stabil, tapi melalui si, that rhetorical tool. Itu sebenarnya nyambung ke, pengalaman dia sebagai logographer itu sih, menulis pidato untuk klien di pengadilan. Ini again what happened, dan visinya dia waktu itu tuh emang, using words untuk, slip in pesan-pesan moral gitu. Sebenarnya misinya dia tuh untuk menyatukan Yunani against the Persian Empire gitu yang strong at that time, dan membangun perdamaian internal. So maksudnya he still had that conqueror mindset gitu ya. Tapi, intinya main mission-nya tetap untuk menyatukan Yunani dulu. Nah, again, dia apparently he's a very good speaker, tapi dia,
makanya dia agak mengalihkan, mungkin itu salah satu alasan dia mengalihkan diri menjadi, pendidik gitu ya. Dia membangun sekolah itu, tapi dia menyebut dirinya tuh sebagai filsuf. Jadi he was a philosopher, bukan guru retorika karena dia kayak pengen membedakan diri dia sendiri dengan, the sophist itu. Yap, jadi dia mungkin nanti ada lebih banyak alasan kenapa dia nggak setuju sama para sofis ini, tapi, intinya dia adalah, bahwa the performance dari apa yang bisa dipelajari gitu dari rhetoric, learning rhetoric gitu-gitu adalah untuk pembentukan karakter dan, itu adalah tanggung jawab sipil lah untuk, belajar, si retorika ini. Jadi, again pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang baik, dan dia fokus di yang tertulis gitu ya. Dan ini kayaknya yang penting, jadi emang menulis that's what has made his ideas last until now gitu ya. Again, si keterlibatan sipil ini jadi hal yang sangat penting untuk dia bahwa, bukan cuman belajar gitu ya, he really wants to connect theory and practice. Jadi, bukan cuman sebagai pelajar gitu ya, tapi siswa harus siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik juga, mmm, eventually. Jadi pembentukan warga negara yang kompeten, bisa berpikir kritis, bertindak adil, dan memimpin dengan integritas. Kayak he really values moderation and, justice gitu. Betul, bagi Socrates menjadi cerdas saja belum cukup, menjadi berguna dan bermoral itu jauh lebih penting. Nah, ini dia kenapa dia, nggak suka The Sophist. He actually wrote an essay just to address this fact. Dia intinya, menganggap, oke lo guru retorika, tapi lo nggak cerita moralnya apa, lo nggak guiding your students gitu, cuman ajarin retorika aja, you don't care whether it's for the good or for the bad of the general collective society. Jadi, mmm, mengabaikan kebaikan, bersama dibanding, demi kepentingan pribadi, terus ada dia ngerasa banyak yang amoral, jadi mereka guru tapi perilaku lo kayak gini gitu. Dia sangat offended, terus, dia ngerasa bahwa yang diajarkan tuh ya sekedar mungkin teori gitulah, nggak bisa diterapkan di, mmm, dunia nyata gitu. Nah, karena itu dia juga sebenarnya mengkritik, orang-orang yang memanggil diri mereka sendiri student of philosophy gitu, karena mengabaikan si practical usage-nya dan hanya fokus ke mind games atau mind exercises gitu-gitu sih. Jadi, dia berpendapat bahwa teori dan, praktik itu harus dipelajari, dengan bersamaan. Jadi filsafat emang harus dipelajari, tapi untuk apa? Untuk for good governance, for, um, governance at home even, that's what he said. Terus ya memberikan kontribusi untuk, kesejahteraan bersama gitu. Jadi kurikulum di sekolah dia tuh menanamkan si ini nilai keadilan dan moderasi, terus civil service, jadi ada moral responsibility sama, civil service. Terus, again we're not losing the rhetoric gitu, content is important, articulation is important, dan juga apa yang kairos ini, si kairos, which is doing the right action and knowing why it's right. Ini I had to dig deeper into this karena kayak, apa itu kairos? Karena di tulisannya kayak kurang panjang gitu menjelasinya. Terus ya, si Phronesis ini kebijakan praktis. Jadi perlu, mmm, ini gabungan teori dan praktik, ada opininya, ada nalar strategis, ada kebijaksanaan, ada kecerdikan, mengetahui tindakan yang tepat, dan mengapa tindakan itu benar. Jadi, sebenarnya yang paling kayak aku baca ini kayak, wow ini cukup konkret gitu ya dibanding yang kita pelajari sebelum-sebelumnya gitu, on how he taught his students gitu. Jadi, ada proses ini mimesis, dia
sebenarnya direct translation-nya meniru atau imitation gitu ya, tapi mungkin yang dia maksud atau yang dijelaskan setelah dielaborasi itu sebenarnya melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya, orang-orang yang ada sebelumnya, dan I guess beneran imitating, what happened before gitu ya. Noble actions of ancestors as inspiration, ini kayak role model, I guess. Terus habis itu ada performance, ada aspek performance-nya. Jadi kayak, um, you practice and then there's a performance aspect. Jadi campuran si right aksi kairos ini, ketepatan Baru waktu dan ini konteks, kucing. dan, si intinya dia percaya bahwa performance ini juga a very important part of his students learning process karena, itu merupakan praktik nyata gitu ya untuk memperkuat apa yang udah dipelajari sebelumnya di bagian teorinya gitu. Baca Eee, buku bahasa Inggris ini. sorry aku nggak bisa maaf Kak Fatur, suaranya bocor, aku nggak bisa mute. Oke, thank you Kak. Jadi mungkin yang interesting tapi aku juga belum mendalami exactly intersection-nya apa, tapi, mmm, intinya heavy focus on, the combination of theory and practice gitu ya. Sebenarnya ada juga yang comparing, mmm, Plato with this guy, with Isocrates juga, nanti I'll send the paper. Haven't haven't dug deep into it either, tapi seemed interesting karena it dug deep into the primary text gitu ya. Jadi, mmm, yes, fokus pada hubungan antara teori dan praktis, rhetoric, kebijakan, virtue, mmm, jadi dia emang ngerasa bahwa seseorang itu harus menjadi orang yang virtuous atau berbudi luhur untuk bisa berretorika dengan baik gitu. Ini echoes previous people juga sih, si Cicero juga mungkin ngerasa hal yang sama. Sebenarnya, mmm, again, yes. Jadi si morality itu not something you can teach directly, kayak you can't give a set of questions and then have your students answer and then, okay, you taught morality, tapi justru you learn that from observation, you learn that from imitation, dan semua hal itu sih, untuk membangun that moral consciousness. Nah, ini juga, maksudnya dia cerita gitu ya, maksudnya ada personalization, ada differentiation, tapi emang kalau di handbook-nya tuh kayaknya cuman 3 sampai 4 siswa yang belajar 3 sampai 4 tahun. Jadi kayak emang sangat kecil gitu ya kelasnya. Mmm, dia juga fokus di ini kayak mentor-mentee relationship gitu bahwa, mmm, si butuh, sebagai pemimpin tuh harus act sebagai mentor to, his people gitu ya. Jadi, ini dia menggunakan retorika gitu ya sebagai sarana untuk membentuk pendidikan, kewarganegaraan, si civic education ini, sebagai fondasi sistem sosial politik dan maksudnya nggak bisa dipisahkan gitu ya dari pendidikan, kehidupan sipil dan pendidikan tidak ada pemisahannya, terus juga belajar dari masa lalu itu sih. Mungkin kalau looking ahead-nya, nanti kita belajar soal Dewey juga, di handbook-nya, tapi ada beberapa teori lain yang overlap. I don't wanna go too deep, tapi mungkin, ini ya, yang mungkin kita bisa lihat sekarang ya, experiential education, learning from experience, tapi juga, um, the the learning itself, what happens there dibanding kayak analisa setelahnya. Sebenarnya, ini juga soal si adult learning ini kan the people who attend his schools tuh adults, jadi, dia banyak menerapkan si ini sih, kayak butuh bahwa when adults learn, they need it to be relevant to them and they need to know why they're learning it, and that's the most effective way gitu ya. Seru. Ini I was expecting to hate, nggak, maksudnya kayak I'm tired of the Greeks man, kayak ini panjang banget, tapi ternyata I really liked reading about Isocrates gitu. That's what I learned. Mungkin yang bisa jadi
diskusi kita hari ini sebenarnya pertanyaan mungkin kita bisa lihat dari sebelumnya tuh dia really value si moralitas itu dan virtue dan that's why he hates the sophists gitu ya bahwa dia ngerasa mereka nggak bermoral atau apapun itu. Jadi sebenarnya mau aku tanya tuh sejauh mana guru tuh harus mungkin bermoral, mungkin what does bermoral mean to you atau social social acceptability-nya tuh kayak gimana? Mungkin aku agak naruh di sini gitu ya, agak aku naruh contoh di sini tentang mmm, mungkin karena pengalaman diri sendiri ya, kayak Islamic education teachers atau professors di negara-negara barat itu biasanya tuh justru bukan orang yang bukan orang Islam gitu ya, karena mungkin dianggapnya bahwa mereka lebih objektif gitu dalam mengajar. Jadi nggak ada they don't care who you are as a person as long as you can be objective in teaching it gitu or you're a good teacher gitu. Jadi, terus yang kedua sebenarnya, kemampuan listening skills. Ini kan dari kemarin kita ngomongin, okay, you have to be able to speak, you have to be able to communicate, tapi, how important is listening, to education sih? And how are we doing it right now in our classrooms, in our schools gitu ya. Terus, eee, juga sejauh mana pendidikan harus berfokus pada latar belakang dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh hebat dan bermoral. Jadi, itu sih yang aku pengen tanya, kayak sejauh mana, mmm, ini bisa sejauh mana kita bisa atau bisa menerapkan si listening ini atau observation ini di ruang kelas. Semoga masuk akal. Mungkin Kak Olive atau Vita mau menambahkan atau Kak Thomas? Silahkan, tolong. Hai, hai, aku mungkin mau nambah-nambahin dikit sebelum mungkin teman-teman ada yang udah mau jawab juga pertanyaan diskusinya dan ikutan berbagi kali ya. Tadi aku setuju banget yang Nishan bilang I'm tired of the Greeks, itu aku juga. Setelah belajar kayak hampir sebulan kemarin bareng-bareng kan kita jadi sama-sama baca lebih banyak yang Nishan soal uh, Yunani juga, terus kayak filsuf, terus kayak aku jadi flashback lagi ke pas zaman-zaman dulu belajar filsafat juga, dan aku juga jadi sadar kenapa aku sebetulnya mulai bergeser nggak selalu belajar soal filsafat barat gitu, karena aku juga yang mereka tuh sebetulnya kayak ngomongin demokrasi, tapi yang boleh ngomongin demokrasi juga nggak semua orang, jadi kayak ada banyak hal termasuk Isokrates sendiri, karena setelah aku baca-baca lagi soal Isokrates, dia ini kan membahas soal pendidikan kewarganegaraan terus yang baik dan segala macam. Tapi tadi yang sempat Nishan share juga soal isu kewarganegaraan gitu ya, setelah melihat sisi personal dan pendidikannya Isokrates. Isokrates ini kan sebenarnya orang yang nggak cuman peduli soal cara berbicara, tapi dia juga peduli sama siapa yang layak berbicara di ruang publik gitu. Dan lebih dari itu, dia juga ngebahas soal siapa yang dianggap warga dalam demokrasi Athena. Makanya tadi dia sempat yang pengen banget kayak perang sama Persian Empire juga, dan dia juga pengen bukan pengen, dia tuh paling vokal gitu soal kebangsaan Yunani pada saat itu. Jadi dia adalah salah satu tokoh awal yang ngomong soal identitas Yunani, whatever that means, sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar garis keturunan atau tempat lahir aja. Jadi nggak cuma yang lahir di Yunani yang bisa dianggap sebagai bangsa Yunani, tapi juga dalam salah satu pidato dia tuh mendorong ide bahwa menjadi orang Yunani itu juga karena budaya dan pendidikan, which is maybe good to some extent gitu. Tapi dengan kata lain dia juga menyatakan bahwa yang disebut orang Yunani ini adalah orang-orang yang cuma mengadopsi nilai-nilai, etika dan juga gaya hidup Yunani pada saat itu gitu, bukan cuma yang lahir di Yunani aja. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya pada saat itu mungkin ini sangat-sangat revolusioner gitu ya untuk zaman mereka, karena membuka ruang bagi konsep maaf Kak Tri Yuda Wijayanti agak masuk suaranya. Aku nggak bisa nge-mute juga. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi. Mungkin
kalau pada saat itu lumayan revolusioner gitu untuk Isokrates bisa membahas itu karena membuka ruang bagi konsep kewarganegaraan yang yang berbasis budaya, jadi nggak cuma berbasis garis keturunan gitu. Tapi at the same time ini juga sebetulnya jadi lebih elitis dan eksklusif kan karena dia membahas tentang eksklusivitas kelas terdiri pada saat itu gitu. Dia membuka pintu bagi orang-orang yang ada di luar suku atau kota tertentu, tapi mereka harus punya akses ke pendidikan Yunani yang pada saat itu nggak semuanya bisa mengakses. Kayak kita udah sempat bahas juga waktu itu kan perempuan contohnya nggak bisa masuk, terus kayak budak juga pada saat itu nggak boleh mengakses itu kan. Ya even ketika mereka udah menjadi freedman gitu. Jadi sebetulnya yang dia bahas itu dalam pendidikannya juga lumayan eksklusif dan kayak we have to keep that in mind juga kalau orang Yunani yang juga kita bahas mungkin banyak nih ide-idenya yang bisa kita adopsi sekarang, tapi kita juga bisa lebih eksklusif gitu, nggak cuman seperti apa yang mereka bahas. Karena sekolah sendiri pada saat itu kayak sangat mahal dan yang bisa masuk tuh juga beda-beda. Dan ketika Isokrates bilang bahwa yang berpartisipasi dalam pendidikan Yunani ini bisa jadi warga, itu tetap mengoutcast orang miskin, perempuan, budak, dan masih banyak lagi. Itu mungkin salah satu kritik yang aku dapat ketika membaca soal Isokrates. Terus tadi juga sempat bahas soal Dea dan Plato, soal sofis gitu ya. Karena kan mereka sebetulnya sama-sama mengkritik sofis, tapi caranya beda. Karena lucunya ternyata si Isokrates sama Plato ini meskipun dia ada di dalam satu zaman yang sama, mereka tuh kayak saling sindir-sindiran gitu. Nggak tahu sih pada saat itu gimana bentuk sindirannya ya. Tapi mereka sebetulnya merasa bahwa kan kalau Isokrates ini lebih merasa praktik gitu. Teori doang tuh menurut dia nggak cukup. Sementara kalau Plato tuh lebih yang kita sebagai filsuf tuh harus lebih banyak berpikir gitu, lebih banyak berkontemplasi kayak anak filsafat zaman sekarang mungkin ya, Thomas banyak mikirnya gitu. Terus eh, tapi at the same time mereka juga sama-sama mengkritik sofis dengan caranya masing-masing pada saat itu. Jadi mungkin itu juga yang menarik. Karena mereka hidup di zaman yang sama-sama punya kritik, tapi arahnya berbeda. Kalau Plato kan menyindir si para ahli retorika ini, termasuk Socrates sebetulnya yang dia juga sindir sebagai tukang sulap kata katanya. Jadi mereka tuh cuman tadi udah dibilang juga bahwa retorika ini tuh bisa jadi alat untuk manipulasi orang lain gitu, yang cuman mengandalkan keindahan bahasa untuk memujuk orang. Tapi kalau kata Plato tuh mereka bukan pencari kebenaran sejati gitu. Dan tadi juga sempat mention Gorgias yang juga merupakan gurunya Isokrates. Plato tuh juga menggambarkan si retorikanya Gorgias ini sebagai flattery aja atau rayuan kosong. Karena bagi Plato, retorika itu nggak lebih dari seni untuk membuat yang buruk terlihat baik. Mungkin agak sinis ya, tapi well, Plato gitu. Nah, tapi kalau Isokrates sendiri dia nggak cuma diam aja. Dia mengembangkan retorika sebagai seni berpikir dan hidup. Jadi dia secara langsung membela retorika, tapi dia juga percaya bahwa retorika yang benar, gak cuman yang cuman bujukan rayuan doang, mungkin lahir dari karakter dan kebijaksanaan. Jadi itu untuk Socrates sama Plato menariknya di situ ya. Dan visi Socrates sendiri dalam sekolahnya itu, dia merasa pendidikan itu adalah latihan berpikir untuk bertindak dengan bijak. Jadi tadi Nation juga udah sempat bilang sebenarnya mirip-mirip sama Cicero yang juga bilang kalau yang beretorika itu juga harus orang-orang yang bijak gitu ya. Jadi di sekolahnya Socrates itu tuh gak cuma diajarin cara berbicara aja, tapi dia juga melatih siswanya untuk berpikir jernih, terus menyusun argumen, lagi-lagi sama ya, jadi grammar juga ada di situ, dan memahami konteks sosial yang sedang terjadi di negara, di polis pada saat itu. Dan pendidikan ini harus melatih logos atau nalar, etos, dan juga phronesis ya, tadi kebijakan praktis yang bisa dilakukan di keseharian. Terus tadi aku sempat baca ada yang Kak Hoerudin nanya soal seperti apa ya metode intervensi guru-guru sofis di zaman Isokrates pada murid-muridnya agar menjadi sosok terdidik, entah diskusi atau barangkali melalui pembiasaan. Lalu sebagai guru retorika, sofis sering dilawankan dengan argumentasi. Kenapa demikian? Apakah retorika memang selalu berhubungan dengan gaya atau seni dan kurang objektif dalam memandang realita? Terus lebih cenderung ceramah nggak? Untuk yang ini mungkin aku kayak sharing dikit, tapi nanti kalau Thomas, Nation, Vita juga kalau mau nambahin silakan. Kalau metode intervensi pada para sofis pada saat itu bukan cuma soal pengajaran teori aja, tapi mereka juga disebut pelatih keterampilan hidup
khususnya untuk para pemuda ya pada saat itu yang para pemuda di Athena yang ingin sukses di dunia politik dan hukum. Karena kan pada saat itu tuh kehidupan mereka basically selain perang gitu, mereka sangat-sangat membahas soal politik, soal hukum. Dan metodenya itu kalau Sofis cenderung praktikal dan bisa dibilang tuh immersive gitu ya. Beberapa hal yang dilakukan itu ada dialog dan debat intensif karena emang pada saat itu orang-orang Yunani kesehariannya penuh dengan dialog dan debat karena belum ada apa-apa ya pada saat itu. Jadi mereka mengajak murid-muridnya ini untuk terbiasa mempertanyakan dan mempertahankan argumen. Jadi nggak cuman menghafal kebenaran aja gitu. Terus retorika of course itu yang terus-terusan dilatih juga ke murid-muridnya untuk bisa berbicara dan meyakinkan orang lain, terutama di depan publik. Jadi untuk menjadi orator juga gitu ya. Termasuk membela dua sisi dari argumen yang sama. Jadi mereka bisa menyusun logika dan emosinya itu dengan runut gitu. Terus pembiasaan berpikir kritis juga itu datangnya dari sofis. Jadi alih-alih memberi kebenaran mutlak yang udah harus dipercaya gitu aja, justru murid-muridnya itu diajak untuk menentang eh, perspektif sendiri bahkan dan juga untuk membentuk perspektifnya itu dan lagi-lagi di challenge terus-terusan kayak gitu berdasarkan situasi yang ada. Jadi bisa dibilang mungkin intervensinya itu lebih mirip kayak pelatihan intensif yang fokusnya itu pada kompetensi dan juga daya tahan berpikir. Jadi bukan cuman hafalan dan dogmanya aja. Nah, terus kenapa sofis itu sering banget dilawankan sama argumentasi dan dianggap kurang objektif? Salah satu kritik utamanya itu tadi ya dari Plato. Jadi dia menilai bahwa sofis ini tuh terlalu fokus pada persuasi kan, jadi harus meyakinkan orang, harus bikin orang-orang tuh bisa percaya sama dia gitu. Tapi seringkali nggak dipertimbangkan nih apakah argumen ini benar atau baik. Jadi dengan kata lain tuh yang penting orang percaya, bukan yang penting benar. Sementara Plato itu menganggap ini berbahaya kan, karena kita bisa aja dengan retorika kita memanipulasi realita dan menyesatkan publik. Karena itulah yang retorika sering banget dicapkan sebagai seni membungkus kebohongan. Dan disitulah kemudian muncul ketegangan antara dua cara berpikir, yaitu retorika sebagai seni mempengaruhi. Putus. Kayak Sofis putus ya, dianggap Kak Olive. kenapa? Kak Olive barusan putus. Sampai mana ya dari putus? Membungkus Oh, kebohongan. membungkus kebohongan. Oh ya, retorika itu sempat sering dibahas sebagai seni untuk membungkus kebohongan agar terlihat indah gitu. Dan di sini kemudian muncul ketegangan cara berpikir. Jadi dibedain nih, retorika itu dibilang cuma seni mempengaruhi, sementara filsafat yang merupakan seni merupakan pencarian kebenarannya. Dan kayaknya dari era Plato juga sofis itu mulai jelek ya namanya, dari yang tadinya itu sebetulnya kan dianggap sebagai yang bijak gitu. Kemudian gara-gara retorika dianggapnya sebagai cuman buat uh, mempersuasi orang aja gitu. Terus satu lagi, terus di mana nih Isokrates dalam sisi ini gitu. Nah ini yang menarik karena Isokrates itu hidup di tengah konflik antara para sofis dan juga para filsuf. Tapi dia nggak milih salah satunya. Dia justru jadi mediator di antara keduanya, di antara si sofis dan filsuf ini. Karena Isokrates percaya bahwa retorika itu penting, tapi dia juga percaya bahwa retorika itu harus berpijak pada moralitas dan kebijaksanaan. Jadi dia nggak mau menjadikan retorika cuma sebagai seni membujuk aja, tapi retorika itu juga harus membentuk karakter dan tanggung jawab publik supaya tadi ya kewarganegaraannya itu uh, benar-benar disusun sama masyarakat yang juga peduli, yang baik, yang moral. Dan si Isokrates ini menyusun pendidikan di sekolahnya itu yang menggabungkan antara praktik berbicara dan menulis dari sisi sofis tadi yang banyak berretorika, tapi dia juga nambahin si nilai etika dan kebijaksanaan hidup dari filsafat dari para filsuf. Jadi berbeda dari sofis yang cuman dari sofis yang relatif, Socrates tetap percaya pada nilai-nilai bersama yang harus diperjuangkan melalui retorika. Jadi itu sih menariknya, mungkin dia sebenarnya masih eksklusif, kayak masih meminggirkan orang-orang yang nggak bisa mengakses pendidikan, tapi at the same time dia juga berkontribusi dalam memediasi si sofis dan juga filsuf ini. Jadi nggak cuma menyindir sofis kayak yang dilakukan oleh Plato, tapi dia juga gimana caranya biar dua ini tuh jadi nyambung gitu. Dan itu yang kemudian masuk di sekolah dia dan juga nyambung ke filsuf-filsuf setelahnya yang membaca karya-karya dia. Paling itu uh, yang mau aku tambahin sedikit.
sedikit. Entah Makasih nih yang ya lain Kak ada Olive, yang mau sangat berbagi. membantu, sangat membantu. Jadi peran di sini adalah Kak Olive sebagai mantan, ini sebagai lulusan filsafat dan Nisrin yang baru pertama kali belajar filsafat. Jadi saya juga belajar banyak sekali. Terima kasih Kak Olive. Mungkin Kak Tobas ada tambahan juga kah? Cukup banget sih, penjelasan udah keren banget. Tapi itu ya, maksudnya kita bisa lihat kalau sebenarnya dari waktu ke waktu, apalagi konflik antara iya, kaum sofis dan Plato waktu itu berusaha untuk istilahnya tuh dicari jalan tengah nih sama sama Isokrates nih. Kalau kalau kita lihat tuh juga sebenarnya upaya-upaya Isokrates untuk membersihkan ya dalam tanda kutip membersihkan istilah retorik ini kan juga upaya dia dengan istilahnya apa ya untuk merehabilitasi lah semua semua kekacauan yang sedang terjadi waktu itu dengan istilah retorika itu. Makanya kalau kita lihat juga semua nafas pemikirannya Isokrates tuh nanti akan erat banget kaitannya tuh dengan nilai-nilai moral, etika, terus nanti kedepannya juga gimana pada akhirnya itu bisa membentuk masyarakat yang baik gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Kristan kayaknya relevan juga terkait pembahasan kita ya. Socrates itu berarti berupaya melawan sofis dengan cara-cara yang dikuasai sofis gitu ya. Sementara Plato langsung menyerang metode metode sofis in the first place. Nah, sebenarnya kalau izin nambahin dikit ya, sebenarnya kalau yang kita lihat tuh kalau Plato itu dia akan kritiknya itu akan lebih pada landasan-landasan filosofis ya, apalagi dengan spesifiknya itu tentang nilai kebenaran itu sendiri. Jadi kalau Plato melihat itu ada penyelewengan nih antara pengertian seseorang atau sekelompok kaum ini terhadap nilai kebenaran itu gitu loh. Dan Plato itu melihat kalau nilai kebenaran di kaum-kaum sofis ini letaknya itu ada pada si aspek persuasif itu. Persuasif si kaum sofis ini untuk meyakinkan masyarakat pada nilai kebenaran yang mereka anggap itu paling praktis dan paling istilah paling efektif gitu lah. Nah, sedangkan nilai-nilai kebenaran menurut Plato itu sebenarnya bukan terletak pada di hal yang persuasif itu loh. Nah, itu yang sebenarnya juga uh, jadi kritik ya pada saat itu. Nah, kalau kita bahas tentang Isokrates, sebenarnya Isokrates ini lebih apa ya? Dia tuh lebih uh, gimana ngomongnya ya? Dia tuh lebih lihat kalau retorika itu bukan bukan semata-mata tuh tentang kita tuh mempersuasikan sesuatu yang kita percaya benar, terus kita beri dengan segala metode apapun itu kita mengkosmetikkan yang kata Kak Olive tadi yang mengkosmetikkan nilai kebenaran itu terus untuk dipercaya sama orang lain bukan, tapi itu tuh lebih daripada itu gitu. Retorika itu lebih kepada bagaimana caranya kita yang sudah mempunyai istilah landasan filosofis dalam berpikir yang baik, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam kehidupan yang pada akhirnya itu beretika dan bermoral gitu loh. Nah, makanya nanti kalau kaitannya dengan filsafat pendidikan, bahwa tujuan filsafat pendidikannya si Socrates itu kan untuk membentuk masyarakat yang istilahnya ya ujung-ujungnya adalah yang bermoral gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu inilah, mungkin satu garis lurus yang bisa kita diskusikan sama-sama sih juga di diskusi kali ini. Gitu. Mungkin Kak Nisrin atau Kak Olive ada yang mau ditambahkan? Enggak, saya menyimak dengan baik. Ini tadi udah itu Kak Lutfina tadi bilang kalau bahas mendengar tepatnya mungkin menyimak ya. Bener Kak, lebih tepat menyimak. Jarang dibahas bagaimana cara menyimak setiap individu itu berbeda. Menyimak yang juga metode menyerap informasi plus sintesis di dalam otak, nggak cuma metode old school boomer mendengarkan guru dan menulis saja, apalagi pada murid-murid difabel, baik yang difabel fisik atau nggak kasat mata seperti autistik atau ADHD kayak saya. Jadi bener kayak menyimak tuh, sebenarnya menyimak pun tuh caranya beda-beda gitu kan, kayak bagaimana kita sortir informasi itu, bagaimana maksudnya kayak bahkan, how do we get people to keep talking gitu ya, kayak bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Kalau aku kan kayak you guys probably observe kayak mengangguk-ngangguk atau apa, mmm, si physical aspeknya ada juga gitu ya. Sebenarnya itu interesting juga sih, si menyimak ini dan cara menunjukkan kita menyimak, tuh. Mmm.
Poin kedua tentunya Kak Krisna, poin kedua tentunya sangat penting ya Kak, apalagi kalau di dunia komunikasi kemampuan mendengar ini tuh bisa dikatakan sama pentingnya dengan kemampuan berempati atau keterbukaan. Nah, guru atau dosen yang siap sedia mendengar bisa menciptakan ruang aman, bisa ngebangun kepercayaan sejalan dengan pendidikan humanis yang dimana si pengajar tidak merasa paling tahu, tapi sama-sama belajar juga bareng murid-muridnya. Meskipun di lingkungan saya sendiri kadang hal ini tuh menjadi sesuatu barang yang langka, karena kadang sistem atau si otoritas seringkali mengambil keputusan tanpa mendengar keluhan atau aspirasi para mahasiswanya. Sehingga para mahasiswa hanya tunduk patuh tanpa berani mempertanyakan atau hmm, berpikir kritis. Contohnya kami semester 2 sudah dikasih tugas harus submit artikel yang terakreditasi Sinta, dosen pengampu lain heran dan mempertanyakan kenapa sudah dikasih penugasan seperti itu, namun setelah berdiskusi dan ngadu ke Kaprodi juga pada akhirnya tetap tidak ada perubahan apapun. Iya, itu sangat disayangkan ya. Kayak nggak mikirin murid gitu, maksudnya nggak mikirin siswanya. Justru ya untuk menyelesaikan aja sih, mungkin untuk menggampangkan penilaian juga ya. Mungkin itu jadi nih nggak ada rubriknya. Hmm. Ketinggalan tadi itu mau bahas cara menyimak siswa yang nggak umum sering dianggap mengganggu kelas. Kalau dilihat cara pengajaran Isokrates, rasanya cocoknya buat siswa-siswa yang cara menyimaknya nggak umum. Bener. Jadi maksudnya kan ada murid yang do well sambil tapping their hands atau sambil ada movement juga ya, itu harusnya diakomodir juga kan. Kayak bukan berarti kalau dia sambil gerak-gerak atau sambil itu dia nggak menyimak. Justru itu mungkin salah satu the only way dia bisa menyimak adalah dengan itu juga. Makanya sebenarnya diversifikasi method of instruction juga penting kan ya, dilihat. Makanya sih sebenarnya Socrates itu juga salah satu cara dia ngajarkan tuh juga bukan cuma di ruang kelas, tapi kayak oke kita observasi keluar, kita ngobrol sama orang ini, ngobrol sama orang ini. Um, yes, in his role as a logographer, Isocrates wrote speeches for others. Jadi menulis tergantung pesanan ya. Iya, kayaknya iya ada aspek itunya juga. Aku nggak tahu seberapa banyak dia kurasikan apa yang dia tulis, tapi mungkin itu semua yang dia tulis intinya dia ngerasa bahwa itu for the good of the police. Ya, jadi betul. Dia membuka komisi. Dia menjadi copywriter. Terus, mungkin ada lagi yang ingin berdiskusi. Mungkin Kak Vita, apakah bisa ngomong? Oh, Kak Dimas. Nanti habis ini Kak Vita ya, Kak Desvita. Silahkan Kak Dimas. Baik, terima kasih Kak Nisrin. Saya mau coba merespon pertanyaan diskusi pertama dan yang ketiga ya. Yang pertama soal sejauh mana guru harus memiliki kompas moral. Terus case studinya di situ soal profesor di kajian Islam yang mengaku ateis demi apa semacam dasar objektivitas ya. Mungkin saya kasih input dari sisi yang lain ya, bahwa eh, moralitas atau etika itu sendiri, mungkin ini udah agak postmodern sih, udah nggak jelas ya, dalam arti nggak jelas tuh dia dibentuk oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Artinya banyak kontestasi value di dalam masyarakat yang berupaya menjadikan standar moral tertentu sebagai acuan dalam hidup gitu. Jadi moral itu sendiri menurut saya sekarang sudah sangat diskursif gitu ya, sangat kontestatif juga gitu loh. Tapi bukan berarti tiap dari kita lantas tidak bisa memperjuangkan satu standar value yang kita yakini ya, justru karena fakta sosialnya itu moralitas itu diskursif dan kontestatif, kompetitif. Nah, artinya kita juga punya peluang di dalamnya untuk ikut terlibat gitu ya, atau setidaknya di suatu momen standar moral atau kompas moral tertentu yang kita yakini itu bisa menjadi sesuatu yang membumi dan menjadi panduan secara sosial gitu. Namun ya tadi soal misalnya kalau profesor ya kalau dalam studi kasus ini ya merasa bahwa dengan dia menjadi ateis dia akan menjadi objektif, ya
dia tetap di-drive oleh value-nya ya, value keateisannya itu gitu loh. Jadi apakah itu disebut objektif atau yang pengajar yang teistik itu dianggap tidak objektif misalnya, ini kan debatable juga itu. Artinya tadi soal posisi standar moralitas itu kan sangat diskursif ya. Kemudian yang berikutnya soal civic education tadi ya, bahwa Isokrates di sini berusaha untuk mendudukan satu pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada virtue. Mungkin itu khasnya Yunani kuno kali ya, semuanya berorientasi pada virtue gitu loh. Ya Marx belum lahir di situ, jadi belum nunjuk siapa siapa memperoleh keuntungan dari semua itu ya. Walaupun di sini udah ada kritik-kritik antara kaum sofis dan Plato, Sokrates, Isokrates dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita kontekstualisasikan hari ini, civic education itu tidak lagi berorientasi pada virtue tapi lebih pada ideologi politik ya. Nah, ini sebenarnya menariknya kita membahas beberapa episode tentang pemikiran Yunani kuno ini untuk mengembalikan gitu ya. Mengembalikan lagi orientasi pembelajaran atau pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada virtue. Ya, virtue itu bisa berasal dari apapun sih. Apakah itu yang sering kita sebut sebagai Pancasila misalnya, kemudian melahirkan satu standar virtue yang khas atau bagaimana gitu kan. Nah, sekarang kan orientasi kalau nggak salah tuh capaian pembelajaran dalam pendidikan mata pelajaran PKN itu harus disinkronkan dengan kebijakan Badan Pengarah Ideologi Pancasila ya atau BPIP gitu. Nah, itu membuat PKN ya atau mata pelajaran kewarganegaraan itu nuansanya sangat politis ketimbang berorientasi pada virtue semacam itu. Nah, mungkin output dari kelas logos ini ya suatu hari bisa memantik eh, kompetitif itu ya, atau diskursif itu untuk berusaha back to virtue ketimbang pada ideologi politik. Itu aja kan Nisrin, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Iya benar sebenarnya civics education mungkin yang seharusnya terjadi itu bukan ngafalin nama-nama gubernur gitu kan. Lebih ke fokus di virtue itu pendidikan. Sebenarnya pendidikan karakter tapi itu kayak udah jadi buzzword banget jadi kayak agak males untuk dibilang pendidikan karakter gitu ya. Mungkin memang sekarang berorientasi kepada si membangun nasionalisme itu karena emang ya itu jadi agenda politik sekarang tapi dulu juga apparently itu yang dilakukan gitu tapi mungkin yang bisa di-respect tuh dari segi caranya gitu kan bukan dari kayak cuman belajar tentang si tokoh-tokoh itu tapi justru dari prakteknya in everyday life dari observasi dari mendengarkan itu semua yang diaplikasikan juga. Jadi mungkin ya kalau sekarang tuh community konteksnya tuh jauh lebih kuat gitu ya di konsepsi civics education ini dari Isocrates gitu. Itu interesting untuk dielaborasikan sih. Kata Kak Lutfina merespon pertanyaan diskusi pertama juga waktu baca-baca buku dan diskusi tentang sisi keagamaan Yunani kuno ada kecenderungan karya-karya akademik yang baku itu yang berasal dari penulis non-polytheist karena dianggap lebih netral atau objektif. Tetapi sekarang ada penulis yang beneran memeluk kepercayaan Hellenic polytheism akhirnya dianggap sebelah mata mungkin karena dianggap bergeser dari karya ilmiah jadi teks agama. Tapi ini kayaknya diskriminasi keagamaan di lingkaran akademia. Iya, sebenarnya ini sesi kedua kita kalau nggak salah atau sesi kedua atau kedua kayaknya tentang Buddha itu juga jadi salah satu catatan aku sih sebenarnya bahwa kayak yang kita pelajari itu tuh sangat udah a very desensitized version gitu ya udah secular versionnya gitu of the teachings of the Buddha gitu ya. Jadi mungkin itu kita harus keep in mind juga bahwa yang nulis ini pun tuh orang-orang yang mungkin part of the academic circle gitu, which is not a bad thing. I love academics. Tapi emang ya perlu di keep in mind aja background penulis-penulis ini juga. Asam lambung. Untuk poin ketiga, kalau Kak Krisna bilang kalau untuk poin ketiga kalau harus fokus terhadap latar belakang yang dilakukan para tokoh-tokoh hebat,
bagaimana cara mengimplementasikan itu. Mengingat sependek pengetahuan saya, tokoh keren seperti Tan Malaka tidak pernah ada di buku yang diajarkan katakanlah semenjak SD. Entahlah saya masih bungkam, maaf atas pertanyaan yang kurang jelas. Nggak jelas sama sekali. Ini theory and practice in action. Kita harus menggabungkan dua hal itu gitu kan ya. Sebenarnya kayaknya di sini tuh yang dimaksud sama Isocrates itu dari bacaan gitu kali ya. Mungkin dari bacaan atau dengan mungkin melihat orang-orang itu in action, their oratory skills, itu yang dimaksud. Kalau aplikasinya di Indonesia, aku mungkin di ruang kelas sendiri agak berat tapi maksudnya itu pentingnya fighting for subject, maksudnya yang dipelajari di kelas harusnya dikontrol seintens itu kan. Ya, harusnya you have the freedom to choose what you teach um, anak-anak itu juga sebenarnya, dan nggak terlalu pekat ke administratif issues gitu ya. Jadi mungkin bagaimana cara mengimplementasikan itu menurut aku sebagai forward library dari membaca. Mungkin itu jadi satu hal yang aku bisa kontribusikan. Tapi mungkin yang Kak Thomas, Kak Olive, atau kakak-kakak yang lain kalau ada pengalaman atau cerita boleh banget juga. Yes, kalau bahas virtue mungkin ada kaitan sama background keagamaan Yunani kuno karena dewa-dewinya dikaitkan dengan sifat-sifat virtuous yang disarankan tiru pengikutnya. Itu juga very very likely. Sebenarnya kita juga nggak mendalami, maksudnya berdasarkan beberapa minggu ini pasti udah bisa ada dari yang kita ceritakan ada konotasi-konotasi apa yang dimaksud sebagai virtuous sih yang tapi kita belum mengelaborasikan itu dan memperdebatkan itu yang dimention Kak Dimas juga sih, sebenarnya beretika dan bermoral itu apa sih. Itu kayak kita belum completely memperdebatkan dan dive in gitu. Kata Kak Alam, civic education khususnya cinta tanah air sepertinya berhasil ya di Indonesia, terlihat saat timnas sepak bola tandak di mana-mana selalu ramai dengan diaspora yang nonton. Itu salah satu contohnya gitu kan, emang sporting events seperti World Cup selain menguntungkan FIFA dan beberapa organisasi lainnya, dia juga menguntungkan si negara-negara masing-masing dan nasionalisme ya. Mungkin Kak Thomas dan Kak Olive ada tanggapan kah so far gitu dari catatan teman-teman? Boleh Thomas dulu kali. Oh, Sama ini Kak boleh. Dava nanti habis itu mau sharing mungkin. Oke, boleh. Oke, mungkin aku pengen nanggapin ini ya, tadi pertanyaan Kak Krisna ya, tentang poin ketiga ini, pertanyaan sejauh mana pendidikan harus berfokus pada latar belakang tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh hebat dan bermoral. Nah, sebenarnya ini kalau kita balik ke Isokrates ya, sebenarnya ini kaitannya itu ada di metode pendidikan yang tadi di-emphasize sama Socrates ya, yaitu antara mentor dan mentee. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam metode lebih spesifiknya lagi, memang dari Socrates itu menerapkan bahwa satu mentor itu idealnya itu kalau nggak salah 4 sampai 6 ya, 4 sampai 6 mentee gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah yang si mimesis itu tadi. Gimana bahwa mimesis itu sebagai cara istilahnya si murid ini bisa mencontoh nih, gimana caranya untuk to be virtue ya, kalau kata yang tadi kita bahas tentang virtue misalnya. Pengimplementasiannya di society itu seperti apa gitu loh. Nah, mereka tuh perlu contoh. Nah, contohnya itu dari si mentor itu. Nah, itu kalau menurut Isokrates itu berjalannya pendidikan metode mentor dan mentee itu seperti itu. Nah, makanya kalau di pertanyaan nomor 3 ini kita akan konteksnya kepada Isokrates itu akan sangat bertitik fokus pada seorang mentor yang capable ya. Gimana seorang mentor yang bisa benar-benar mendidik dan menjadi contoh ya. Menjadi contoh bagaimana implementasi si virtue itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi kalau di dalam konteks Socrates ini kita akan lihat banyak banget konteksnya itu kepada nilai-nilai moral, etika, gimana caranya menjadi pendidikan itu membawa kepada seseorang yang bermoral dan beretika sebagai seorang warga negara yang baik gitu loh. Nah, jadi mungkin tambahannya seperti itu sih untuk pertanyaan Kak Krisna. Jadi kalau untuk tentang tokoh keren seperti Tan Malaka tidak pernah ada di buku yang diajarkan sejak SD. Nah, itu
mungkin memang internalisasi ke dalam si ini ya konteks masyarakat Indonesia sendiri ya. Mungkin itu akan lebih relevan kalau kita membacanya dari segi bagaimana pengkurasian sejarah dan tokoh-tokoh ya di dalam pelajaran-pelajaran di sekolah gitu sih. Tapi yang pengen ditekankan sih bahwa memang yang ingin di emphasize sama Isokrates di bagian ini adalah bagaimana seharusnya seorang mentor atau latar belakang tokoh-tokoh yang bermoral ini menjadi guidance gitu loh untuk si murid-muridnya supaya bisa mencapai masyarakat yang bermoral itu sih gitu. Itu kalau boleh lanjut nih ke Olive kalau mau nambahin. Iya, ini lanjut yang soal virtue aja kali ya. Eh, tadi tuh aku mau keinget juga kalau misalnya virtue atau arete gitu ya disebutnya di dalam bahasa Yunani. Dalam budaya Yunani kuno itu tuh mereka tuh cukup kontekstual ya kayaknya. Jadi nggak cuma konsep moral yang statis aja yang kayak oke orang yang bermoral tuh yang kayak gini gini gini, tapi mereka lebih kontekstual dalam artian kayak misalnya seorang prajurit yang pada saat itu turun untuk perang itu dianggap memiliki si virtue ini. Terus seorang orator yang mungkin bisa membujuk publik demi kebaikan polis itu juga dianggap punya si virtue ini. Jadi emang si virtue atau kebajikan ini bukan cuma soal niat baik aja, nggak cuma yang mereka menulis soal virtue itu gini gini gini, tapi juga gimana caranya tentang berfungsi sebaik mungkin sesuai peran masing-masing dalam hidup masing-masing gitu. Terus tadi kalau hubungannya sama kayak dewa-dewi sebagai model virtue, dalam kepercayaan politeistik Yunani sendiri emang dewa-dewi itu bukan cuman sebagai pengatur alam semesta, tapi somehow juga mewakili nilai-nilai tertentu kan kayak misalnya kita tahu Athena itu mewakili kebijaksanaan, strategi keadilan, terus Apollo keteraturan gitu dan lain-lain. Mereka jadi semacam archetype meskipun mungkin nggak selalu moral secara mutlak karena dewa-dewi Yunani kan juga bermasalah gitu ya karena mereka juga sebenarnya representasi dari manusia yang juga punya masalahnya masing-masing, tapi mereka tuh dijadikan referensi tentang apa yang patut dikagumi dan juga diteladani oleh manusia tergantung konteks sosialnya masing-masing. Jadi virtue dan hubungan sama para dewa itu juga politik in some way. Terus kalau kaitannya dengan Socrates tadi juga udah sempat di-share sama Thomas. Mungkin aku tambahin juga kalau Socrates ini kan dia bukan tokoh religius ya, tapi dia hidup dalam budaya yang sangat menyatu dengan nilai-nilai itu tadi. Maka di dalam tulisannya itu, tulisan-tulisan dia tuh nggak menyebut dewa secara langsung, tapi dia menekankan bahwa orang yang punya berpendidikan itu, orang yang berpendidikan itu harus hidup secara virtuous atau harus memiliki si kebajikan atau si arete ini dengan berbicara dengan benar, terus dengan bertindak yang baik untuk polis, menjaga kehormatan dan keadilan. Jadi dengan kata lain, dia juga mengambil semangat kebajikan Yunani yang sebagiannya itu terbentuk lewat kepercayaan terhadap para dewa-dewi, tapi juga membumikan itu dibikin lebih grounded gitu dengan menjadi bagian dari pendidikan dan retorika sipil yang dia tulis gitu. Gitu sih, kurang lebih mungkin yang aku mau tambahin dari tadi Kak Lutfina yang naik sempat bahas soal virtue juga. Mungkin kita lanjut ke Kak Dava Kalvi kali ya, teman-teman. Iya, baik. Boleh Kebetulan, silakan Kak. kebetulan ini pertama kali juga baru ikut kelasnya juga, baru first time ini pertemuan ini. Dan ini juga di kelas ini first time juga saya kenal tokoh Isokrates ini. Yang awalnya mikir siapa nih Sokrates nih, apakah sama-sama Sokrates atau enggak gitu kan. Yang jadi highlight awal juga ketika tadi ngasih PPT-nya ya, bahwa Isokrates is not a Socrates gitu ya. Sebenarnya yang menjadi highlight saya tentang Isokrates ini tentang dia yang menjadi mungkin antitesis dari Sofis itu sendiri, baik secara personal Sofis itu sebagai orang, sebagai organisasi maupun pemikiran-pemikiran gitu. Kayak sudah dipaparkan tadi, mungkin Sofis itu apa ya, secara sederhananya bisa kita bilang sekelompok guru yang mengajarkan ilmu itu dengan tujuan murni pada bagaimana ilmu itu bisa digunakan secara praktisnya oleh orang yang nanti bisa memiliki ilmu itu. Maksudnya bicara tentang bagaimana ilmu itu bisa digunakan secara efisien, secara sepenuhnya untuk kepentingan si pemakai, terlepas dari tujuannya itu baik atau buruk. Berarti nggak ada tolak ukur moral di situ. Dan salah satu ilmu yang diajari sama Sofis ini kan tadi dipaparkan salah satu adalah retorik gitu ya, seni dalam berbicara. Dalam artian
Mungkin yang dididik para sofis ini bisa aja para calon-calon politikus pada era Yunani kuno itu mungkin bisa kita bahas karena retorik itu ilmu yang mungkin nggak bisa sulit sekali untuk kita pisahkan pada realitasnya bahwa kapasitas dalam berbicara itu sangat erat dengan dunia politik gitu yang dipenuhi dengan bersilap kata dengan apa kemunafikan dalam menutup kepentingan lewat keindahan kata-kata dan lain-lain gitu. Dan kalau kita lihat pada realitas sekarang gitu ya, sama seperti yang tadi saya udah bahas bahwa retoris itu sangat erat dengan dunia politik. Yang kita lihat sekarang pun kan di dunia politik sekarang, politik secara praktis yang kita mungkin lihat di berita dan lain-lain, ya para politikus itu pandai dalam berkata-kata bisa kita bilang. Dalam artian sulit untuk kita bisa melihat apakah dia benar-benar murni secara moral dan lain-lain dalam setiap tindakan atau kampanye yang dia lakukan gitu. Karena setiap politik itu dalam konteks negara kita Indonesia kan setiap politik itu wajib masuk pada partai politik dalam artian dia benar-benar apa ya dia harus dididik secara politik praktis di suatu tempat yang kita kenal sekarang sebagai partai politik gitu kaderisasi. Pertanyaan saya untuk dibahas gitu ya, apakah partai politik yang kita kenal sekarang sebagai tempat pendidikan politik praktis itu adalah bentuk the new sofis gitu, sofis yang baru, sofis yang ada di zaman modern ini gitu, yang bergeraknya di ranah-ranah politik dengan ya tadi itu mendidik retorika untuk melatih para kader-kadernya untuk pandai dalam bertutur kata gitu, mungkin menyampaikan kepentingan pihaknya, menyampaikan kepentingan pribadinya, tapi untuk dilihat masyarakat tetap terkesan baik gitu, terlepas di belakangnya itu baik atau buruk. Mungkin ini aja sih yang mau saya coba angkat gitu. Mungkin bisa didiskusikan bareng juga. Terima kasih banyak atas pertanyaan baliknya. Ini kayak interesting untuk dilihat gitu ya paralel-paralelnya. Ini mungkin Kak Thomas atau Kak Olive ada tanggapan juga soal pertanyaannya. Sebenarnya aku itu interesting juga take-nya bahwa partai politik tuh jadi ini kalau kata Kak Dimas neo-sofis. Aku awalnya mikir tuh kayak agak kayak bimbel juga sih ini yang kayak ya udah untuk tujuannya ya untuk bisa di satu hal gitu aja sih ini untuk kepentingan ya dapet pendapatan gitu ya yang kayak nggak penting. Ya nggak tahu. Aku nggak mau berkata lebih banyak. Silakan Kak Thomas atau Kak Olive atau kakak-kakak yang lain Kak Dimas Gimana, Thomas? menanggapi. Eh, Menarik sih. Aku juga jadi pikir ya. Tapi kayaknya memang bisa kurang lebih dikatakan seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat konteksnya di masa sekarang itu eh, apa ya interpretasi terhadap metode retorika itu sudah ada intervensi teknologi kan ya. Apalagi dengan kayak misalkan propaganda-propaganda. Kalau misalkan teman-teman tahu Firehose of Falsehood seperti itu, kita benar-benar propaganda itu benar-benar mentargetkan informasi sespesifik mungkin kepada audiens-audiens tertentu deh. Nah itu kan memang benar-benar pakainya benar-benar data centric kan ya. Jadi gimana sebuah informasi itu bisa datang kepada satu individu itu berdasarkan data-data yang memang sudah terkolek akhirnya dia mempelajari kebiasaan atau behavior dari seseorang gitu loh. Nah ini bisa jadi juga jadi salah satu unsur untuk mempengaruhi ya. Bisa jadi ya kalau di dalam dunia politik sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat konteksnya yang sejauh ini ya propaganda jenis-jenis kayak semacam ini tuh hampir bisa dibilang selalu berhasil ya. Apalagi kalau kita lihat kan ini digunakan di kalau yang paling terkenal itu di Pilpres Donald Trump ya yang putaran pertama gitu. Nah, itu kan bisa dikatakan itu berhasil banget ya. Dan bisa jadi ini juga jadi salah satu manifestasi dari si ini ya kaum-kaum bukan kaum-kaum sih tapi lebih ke metode sofis di masa sekarang gitu ya. Mungkin bisa bisa jadi sih, tapi menarik untuk dipelajarin lebih lanjut ya tentang itu ya. Setuju untuk dipelajari lebih lanjut. Iya, banyak sih paralel-paralelnya apalagi sebenarnya salah satu komponen di bacaan ini juga tentang ini kan education and democracy gitu which we will further deepen nanti kalau kita ngomongin John Dewey dan beberapa orang-orang lain. Kan maksudnya si demokrasi atau
timbulnya si konsep itu kan dari si Yunani kuno ini. Jadi mungkin emang banyak paralel yang kita bisa draw dari sekarang sih karena ya emang ada relationship-nya gitu antara kita sekarang dan juga apa yang terjadi di um, zaman Yunani kuno ini sih. Jadi seru juga si education and democracy. Civics education tuh very interesting field dan terus developing. Coba kita lihat, Kak Krista. Apakah suksesnya satu narasi tunggal bisa kita lihat itu sebagai kesalahan masyarakat atau para pengguna media penerima pesan itu? Ini nggak nyambung ya? Nyambung, Kak. Nyambung. Sangat nyambung. Jadi sebenarnya ini shifting blame-nya gitu kan. Ini salahnya siapa sih sebenarnya kalau ada orang yang kemakan falsehood gitu ya dan medianya. Um, Mungkin kakak-kakak yang lain selain Kak Olive dan Kak Thomas ada tanggapan gitu terhadap komen ini? Adakah yang ingin menjawab? Mungkin ini sebenarnya masih nyambung dikit sama yang tadi di-share Kak Dava juga sih. Aku tuh tadi langsung keinget kalau sebenarnya lebih banyak dibahasnya tuh di filsafat komunikasi ya kayaknya karena sofis itu juga jadi salah satu yang dibahas dalam topik-topik filsafat komunikasi. Mungkin ada nyambung juga sama pendidikan ya karena kan pendidikan dan komunikasi juga sama-sama ada retorikanya gitu. Dan sofis ini dulu juga sering jadi titik awal perdebatan tentang fungsi komunikasi itu sendiri, kayak apakah komunikasi itu untuk mencari kebenaran kah, atau cuma untuk membujuk dan menang, kayak yang kemudian diadaptasi sampai sekarang oleh para partai-partai politik mungkin di seluruh dunia gitu. Makanya tadi ada tokoh-tokoh yang sempat di-share di slide sama Nisrin juga itu mereka dianggap sebagai pengajar awal retorika publik yang kemudian juga diadaptasi dalam si filsafat komunikasi. Mungkin nanti kayaknya menarik juga kalau ada referensi dan sumber yang aku bisa cari untuk share di grup yang hubungannya sama retorika, terutama tradisi retorika dari klasik sampai sekarang kali ya. Itu ada beberapa buku yang kayaknya menarik untuk dibaca dan ada beberapa case-case yang lebih relevan sama sampai kehidupan modern sekarang juga. Tapi itu sih kayaknya aku nggak bisa menjawab juga soal tadi yang ditanya Kak Krisna, tapi kayaknya ada banyak sumber-sumber menarik yang berhubungan sama filsafat komunikasi. Mungkin Thomas yang lebih dekat karena aku udah lupa, udah lupa banget. Kalau ada sumber-sumber juga kayaknya menarik. Yes, benar banget sebenarnya kalau menanggapi pertanyaan Kak Krisna ini opini pribadi ya, opini pribadiku ini memang lebih ke salah si pihak ini ya, pemerintah, di mana dia nggak, pertama betul yang kata Kak Lutfi di kolom chat bahwa tidak ada himbauan atau gimana caranya mendidik supaya masyarakat ini bisa memilah propaganda atau hoax dengan cara yang baik dan benar. Terus yang kedua adalah kita juga perlu lihat kalau terjadinya kesuksesan di satu narasi tunggal apalagi dengan media mainstream zaman sekarang itu bukan cuman ada peran sebatas oke kita memainkan narasi ini di dalam dunia publik terus sudah gitu. Tapi di dalamnya itu ada proses yang lebih ekstrim lagi. Kalau kita lihat ada penyalahgunaan data privasinya hilang kalau atau misalkan kita sebagai pengguna media sosial tidak punya istilahnya kalau sekarang tuh tidak punya hak atas data kita sendiri gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh juga digunakan sebagai salah satu metode yang digunakan ya di zaman sekarang itu untuk menargetkan supaya satu narasi itu sukses gitu. Jadi kalau ditanya salah masyarakat ya kita nggak bisa blaming masyarakat karena kita tidak diberikan sarana atau istilahnya persiapan yang baik untuk menghadapi itu ya. Makanya sebenarnya kunci yang paling penting adalah di zaman saat ini untuk menghindari hoax atau falsehood seperti itu adalah gimana kita sebagai masyarakat itu bisa memberdayakan eh, kalau kata kalau kata Aren itu memberdayakan aktivitas berpikir gitu loh. Nah, itu sih yang penting. Jadi, gimana kita bisa membedakan informasi yang benar atau tidak, mana yang hoax atau tidak. Jadi, itu sih yang penting menurutku. Akhirnya Kak Thomas ngomongin Arendt. Mungkin setelah ini bisa dihubungkan lagi Kak. Aku senang ada pop-up Arendt. Mungkin untuk menambahkan kayak bukan mau fully menyalahkan pemerintah juga, tapi
ada double nih yang dia salah ke masyarakatnya karena nggak memberi mungkin pendidikan atau lebih ya kualitas pendidikannya, tapi kedua adalah nggak meregulasi si media-media ini karena emang itu salah satu cara mereka menang gitu kan adalah melalui si naratif-naratif itu yang propagate di media yang sebenarnya ya mereka bayar buat ads itu yang that's helping the media itu kayak relationship yang baik gitu antara mereka berdua gitu kan kayak oke dengan pemerintah misalnya ini pemerintah nggak meregulasikan penggunaan sosial media untuk anak-anak atau ini ya itu menguntungkan media dengan cara mereka ya punya lebih banyak uang untuk karena ada lebih banyak user, ini media sosial ya. Tapi itu juga menguntungkan negara karena oke, mereka stay di sini banyak duitnya yang di-reinvest, yang oke kita fokus di moderasi konten. Padahal kan isunya bukan cuma itu kan. Isunya ya si adiktifnya bahwa emang banyak banget message-nya, especially ke anak-anak ya. Kasian tau anak-anak di zaman sekarang gitu ya. Jadi itu. Menurut aku that's my two cents. Mungkin kalau ada orang lain yang mau bercerita juga boleh sekali. Terus mungkin oh ini Kak Kristan mencoba menjawab pertanyaan deh. Yang pertama untuk jawaban diskusi yang pertama gitu ya. Justru kompas moral yang baik itu butuh subjektivitas yang memadai termasuk dalam hal agama menurutku. Tidak ada orang yang bebas nilai juga kan. Objektif justru kadang-kadang malah artinya netral. Kita harus berpihak. Yang kedua adalah penting dan sayangnya banyak nggak diajarkan. Kemampuan bertanya itu juga bentuk kemampuan mendengarkan. Setuju. Setuju. Yang ketiga adalah ini bentar, aku boleh ada personal anecdote nggak soal ini? Orang yang kemampuan mendengarkannya tinggi itu juga yang pertanyaannya bagus. Itu kayak kakakku tuh orangnya gitu banget. Dia tuh diem banget. Tapi dia tuh menyimak semua percakapan. Jadi sekalinya dia ngomong tuh dia nyeletuk pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi ini sebenarnya pertanyaan diskusi di sini setiap kali kita ada sesi ini aku selalu konsultasi ke kakakku juga. Karena dia penyimak yang baik gitu. Yang ketiga adalah sebaiknya memberi jarak cukup untuk mencegah pengkultusan. Belajar biografi atau kisah hidup bagus untuk mendalami plus minusnya aja. Hahaha. Kurasa pendidikan formal bisa memberi ruang buat permukaan aja. Kalau mendalami ya dalam studi-studi yang lebih spesifik atau malah non formal. Setuju. Justru kan caranya gitu kan. Oke, cara belajar biografi itu kayak gimana? Apa memperdebatkan again, jadi yang kita tunjukin ke anak-anak, ke orang dewasa gitu saat mengajarkan si figur-figur ini bukan bahwa mereka perfect gitu ya, yang non kontroversial kan gitu. Yang ini yang kita omongin tadi juga soal pemilihan orangnya gitu siapa, tapi justru cara berpikir lebih kritis tentang orang-orang tersebut. Tapi kasihan ya kayak jaded gitu pasti. Karena that's what happened to all of us, I'm guessing. Kayak you dig too deep on one person and you become jaded. That's okay. We have each other. Oke. Thank you Kak Kristan. Ini Sofis masa kini kira-kira siapa orang yang katakanlah podcasters. Itu bisa sih. Setuju. Itu bisa banget. Yang cuman memberikan platform gitu ya. Ada banyak podcasters yang menyalahgunakan platformnya. Ada lagi kah yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada yang lain? Ya, atau dari teman-teman nih ada yang praktisi langsung nih lapangan guru-guru yang memang ini nih nerapin sistem pendidikan yang mungkin mirip-mirip dengan apa yang Isokrates ngomongin nih di malam ini. Kira-kira ada yang bisa di-sharingin gak sih? Kalau di lapangan, apalagi konteksnya di Indonesia tuh gimana sih sebenarnya si kondisinya? Atau mungkin apapun ya, sharing tentang apapun di lapangan atau teman-teman punya pendapat yang berbeda tentang Isokrates sendiri juga mungkin boleh banget di-sharingin. Anyone?
Oh, ini ada Kak Herudin, silakan Kak. Kayaknya masih unmute ya Kak ya. Halo. Halo? Masih muted, Kak, ininya. Oke. Tes. Halo. Oke, Oh, yes. silakan Kak. Ya, selamat malam semuanya. Ini saya pertama kali join live, tapi sebelumnya menyimak di YouTube ya. Ya, ini saya sambil belajar public speaking juga nih. Tadi mengenai pertanyaan di lapangan, secara saya mengajar di sebuah kota kecil di Sukabumi. Dan apa ya, merasakan sendiri itu bagaimana latar belakang anak didik itu sangat berperan ya untuk mereka meraih apa yang mereka inginkan. Misalnya saya di salah satu sekolah swasta yang latar belakang keluarganya lumayan gitu. Mereka meskipun di sekolahnya apa ya, yang tadi dibahas di sini mengenai menyimak, kemudian mengenai apa, banyak hal tentang fokus untuk mereka memperoleh apa yang mereka inginkan itu sepertinya gampang ya. Bagaimanapun kondisi entah itu pendidiknya seperti apa. Sedangkan ketika saya mengajar di kelas saya pun relawan di sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM paket C gitu atau setara SMA itu dengan kehadiran anak sendiri di kelas pun sudah bersyukur gitu ya. Dan apa ya, karena saya pun mengajar seni budaya, itu selalu ada apa ya, selalu kubu-kubu dengan apa ya, pandangan orang itu apapun yang dilakukan seorang guru seni misalnya selalu berlawanan dengan entah itu yang sains ataupun yang guru-guru agama gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya, untuk di poin yang pertama ya di diskusinya sejauh mana guru harus memiliki kompas moral yang baik, misalnya yang seperti itu. Dan karena sudah ada semacam apa ya itu pemikiran awal lah istilahnya dari segi sains ataupun agama dan guru seni itu akhirnya ketika ada saya gimana ya mau ngomong apa ya ini gimana sih ya seperti itulah. Jadi intinya karena bahas retorika seni gitu, seni berbicara ataupun gaya bahasa gitu, seringkali kalau untuk yang karena kebenaran dari segi seni cara memandang realita kan cenderung berbeda gitu ya. Apa membuat sesuatu yang tidak indah menjadi indah kalau dalam seni yang saya pahami, atau membuat sesuatu yang indah menjadi tidak indah, atau sebaliknya membuat sesuatu yang indah menjadi tidak indah. Dan yang latar belakang tadi itu yang misalnya itu agama atau sains kan hitam putih gitu ya, benar atau salah. Itu sih dan ya masih tentang hingga yang tadi yang untuk terutama yang poin yang ketiga, latar belakang orang-orang hebat itu teladan kan berbeda juga gitu. Yang guru seni tokoh-tokohnya siapa, misalnya siapa itu Van Gogh gitu kan, latar belakangnya entah dari latar belakang keluarganya seperti apa, lalu banyak mungkin sekiranya amoral atau seperti apa gitu ya, sampai dia itu kan memotong telinganya dan dikasihkan ke pelacur gitu. Itu sangat bertentangan juga dengan yang diberikan teladan dari segi guru agama ataupun yang Zen gitu. Itu entah jadi
Dan dari segi kemampuan mendengarkan dalam praktik pendidikan itu kan berbeda juga ya guru seni dengan guru yang lain gitu. Kalau guru seni sekarang lebih santai gitu ya, tidak harus menyampaikan teori gitu ataupun cuma memang tergantung dengan latar belakang anaknya juga motivasinya seperti apa gitu. Dan saya mengajar sejak tahun berapa? 2012 ya sampai sekarang. Dan di sekolah yang mulai dari sekolah swasta sampai eskul gitu, eskul teater, drama. Seperti itu. Mohon maaf saya mungkin agak nggak fokus ngomongnya. Terima kasih. Thank you Kak Herudin. Thank you, Kak. Iya, sebenarnya itu juga interesting kayak ya standar setiap mungkin tergantung bidangnya juga ya gurunya. Sebenarnya kayak mungkin ekspektasi orang tua terhadap guru seni versus guru agama atau guru bahasa Inggris atau guru matematika itu kayak beda-beda gitu ya moral obligation-nya kayak bahkan di pandangan orang tua itu beda-beda gitu. Jadi itu interesting sih atribusi itu juga ke ini ya pandangan si moralitas ini. Dan tokoh-tokoh hebat gitu. Sebenarnya mungkin orang tua jauh lebih menerima anaknya diajarin tentang figur-figur kontroversial gitu ya kalau di mungkin di mata kuliah, ini di pelajaran seni gitu ya dibanding di pelajaran agama misalnya. Jadi itu sih. Terima kasih banyak Kak untuk ini ceritanya. Nah, ini pertanyaan yang I don't even know where to begin karena does moral have aesthetics criteria? Mungkin Kak Thomas atau Kak Olive, saya tidak ada kemampuan untuk membaca, menginterpretasikan ini. Kak Olive boleh mungkin. Aku jadi inget ya waktu itu kita bahas aesthetics, itu aja aku udah menyerah sebenarnya. Coba, Thomas, kalau kamu ada yang mau kamu tanggapin nggak? Terus nanti aku tambahin. Kayaknya ya, bingung juga jawabnya ya. Tapi kalau misalkan ini kita balikin ke ini ya, ke pembacaanku terhadap si Isokrates ini ya. Sejauh pembacaanku sih nggak ada ini ya, nggak ada koneksi ya. Maksudnya nggak saling connected antara si moral dan juga si estetik. Ini beda mungkin kalau kita bahas ke tokoh yang sempat kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Kita kayaknya juga sempat bahas tentang eh, persoalan estetik ini ya di dalam pendidikan ya. Dan kayaknya kalau di dalam konteks si Socrates sih kayaknya nggak connected ya. Tapi kayaknya aku harus baca lebih dalam sih soal itu. Oke, ini menarik sih, tapi oke, mungkin berarti kita kayak dalam konteks si Socrates kali ya. Does moral have aesthetic criteria atau kayak dimensi estetika gitu ya dalam moral. Tapi kalau dari dalam pandangan Socrates mungkin in a way kita bisa bilang iya, tapi bukan kayak estetik seperti yang kita bahas dalam konteks estetika sekarang gitu ya. Kan kalau Socrates sendiri dia bilang kalau moralitas itu bukan cuma soal benar atau salah dalam pengertian logika hukum, tapi dia juga melihat moralitas ini kan sebenarnya sebagai bagian dari pembentukan karakter yang utuh, terutama dalam pendidikan yang dia bikin di sekolahnya itu kan. Dan kayaknya kita bisa bilang kalau dalam karakter yang utuh ini juga sebenarnya ada unsur keindahan, keselarasan, dan juga kebijakan yang juga dalam konteks estetika juga bisa dibilang sebenarnya iya itu juga kayak part of si estetik kriteria ini. Karena kan waktu itu juga kita di pertemuan sebelumnya yang ketika ngebahas estetika juga kita kaitkan sama pendidikan kan. Karena waktu itu aku lupa siapa yang sempat sharing juga kalau misalnya sebetulnya ada juga nih unsur-unsur estetika yang harusnya ada di dalam pendidikan karena yang bisa bikin menarik dan bikin para murid-murid mau belajar lebih lanjut itu kan juga sebetulnya ketertarikan terhadap sesuatu yang mereka lihat, mereka rasakan. Dan itu juga masuk di dalam unsur kriteria. Jadi kayaknya dalam Isokrates mungkin ada tapi lebih ke tadi itu ya, dalam unsur keindahan, keselarasan, dan kebijaksanaan yang menawan di dalam si pembentukan moralnya ini. Dan di dalam tulisan-tulisannya Isokrates ini juga kan dia bilang kalau moral itu adalah
soal tampil sebagai pribadi yang pantas diteladani. Jadi dia sering menyebut istilah dalam tulisan itu kayak yang indah secara moral, terus yang hidup bernilai dan penuh makna. Terus juga tadi juga ngomongin soal virtues atau arete yang merupakan kebajikan atau keutamaan yang harus dimiliki oleh orang-orang dalam perannya masing-masing dalam kehidupan. Jadi kayaknya dengan Isokrates percaya bahwa seseorang itu punya pendidikan sejati, itu kan terlihat dari caranya berbicara, caranya dia bersikap, dan juga mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dan itu juga meskipun nggak semuanya dia bilang harus benar, tapi juga secara bentuk itu ada keseimbangan, ada ketepatan rasa, dan moralitas yang baik itu juga dalam konteks Yunani itu dianggap sebagai bentuk yang indah. Jadi kayaknya sebenarnya di sisi itu sepertinya juga ada ya si unsur estetika di dalam si moralitasnya ini. Jadi keindahan itu lebih ke hasil dari keharmonisan karakter seseorang gitu. Dan bagi Sokrates juga, Isokrates, retorika itu kan salah udah mulai oleng. Retorika itu kan yang retorika yang baik itu juga lahir dari orang yang baik gitu kan. Dan orang yang baik itu bukan cuman yang tahu mana yang benar, tapi juga gimana caranya dia menampilkan kebenaran itu dengan cara-cara tadi ya, yang selaras, yang harmonis, yang nggak berlebihan, terus yang juga lebih tepat, apapun arti tepat dalam kesepakatan mereka pada saat itu ya. Jadi dalam hal ini kayaknya sih moral juga bisa dibilang nggak cuma soal isi aja, tapi juga bentuknya ini gimana, dan etika yang benar tanpa bentuk yang tepat kan bisa aja jadi kerasa kasar, terus lebih tidak enak, tidak elok dipandang, tidak elok dilihat gitu ya. Sementara retorika yang indah atau kebajikan-kebajikan yang ditunjukkan dengan selaras, dengan harmonis itu justru bisa lebih smooth gitu ketika masuk ke orang-orang. Jadi kayaknya menurut Isokrates mungkin ada ya sih dimensi estetika, tapi lagi-lagi harus kontekstual dan juga sesuai sama si zaman mereka juga. Karena bisa aja yang pada saat itu dianggap indah, ketika kita lihat sekarang itu juga jauh banget gitu dalam unsur estetikanya. Tapi itu Ya. answer the question, kayaknya iya ya, lebih ke Ini mungkin ada. Kak Zidan akhirnya muncul juga. Kok kita Silahkan. mendengarkan tanggapan Kak Zidan? Silahkan. Halo, Oke, yes. Silahkan. sebenarnya mau menanggapi tentang tadi estetik dan moral tadi, tapi kayaknya udah dibahas sama Kak Olive cukup jelas sih. Iya benar banget, aku juga setuju tentang gimana kan si abang-abangan filsuf Yunani kuno nih sangat menitik beratkan ke virtu banget ya. Jadi tuh kayak apa-apa tuh harus virtu, moral-moralnya juga harus virtu. Jadi kayak bahkan etikanya kan zaman dulu tuh kayaknya belum ada pandangan estetika terhadap seni banget. Jadi lebih luas dibanding itu gitu. Jadi pengambilan nilai dalam kesehariannya juga dianggap estetika gitu. Jadi kayak yang benar tadi dibilang Kak Olive, kalau masalah kriterianya menurutku sih ya udah moralnya di moral virtu gitu sih. Karena balik lagi orang-orang Yunani ini kan sangat mendewakan virtu ya yang kita udah bahas tadi. Jadi sebenarnya cukup andil banget sih estetika di dalam moral itu. Karena ya mereka menitik beratkan hal itu kepada virtunya balik lagi sih. Aku nggak aku jarang ngomong karena emang nggak bisa ngomong sih. Sorry. You know what I mean lah. Jago ngomong kok. Aku juga. kayak Isokrates banget. Makanya nulis aja ya, Kak. Iya. Ya, oke. Kita sama dalam hal ini juga salah satu cara aku melatih public speaking seperti Kak Khairuddin juga tadi. Saya introvert. Latihan. Sama. Mungkin jangan-jangan kita semua introvert di sini, tapi kita semua latihan. Jadi jangan takut ngomong, jangan takut ini bercerita juga. Pasti yang nonton juga introvert yang pasti takut untuk ditanya kalau lagi live show, jadi pada nontonnya nonton ulang juga supaya nggak usah berinteraksi. Tapi iya sih gitu. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau sharing. Aku udah sebenarnya ini matanya Kak Olive udah agak mau ketutup, mata aku juga udah agak mau ketutup. Besok kita berdua kerja. Jadi aku nggak mau memanjang-manjangkan juga sesi kali ini. Tapi seperti biasa, terima kasih banyak untuk diskusinya,
dan juga cerita-ceritanya, pertanyaan-pertanyaan asik yang habis kelar Forward Festival. Nah, itu alasan kenapa kita agak oleng gitu ya malam ini. Terima kasih banyak semuanya untuk cerita-ceritanya. Semoga di minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan semangat yang baru dan juga cerita-cerita yang baru. Pasti aku yakin yang minggu lalu atau minggu ini eventful bukan cuman kita tapi juga teman-teman semua. Jadi kalau mau ada sekalian cerita-cerita gitu, apa yang terjadi di ruang kelas, di kantor, atau apapun itu, we greatly welcome it. Again, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk diskusinya, pertanyaannya. Akan kita rekap videonya dan juga slideshow presentation-nya. Yes, mantap. Thank you banget Kak Nisrin, Kak Olive untuk sesi malam ini. Jangan lupa teman-teman juga join di minggu depan. Kita akan bahas tentang Plutarch ya. Jadi itu akan lebih banyak juga terkait pembahasan pendidikan lanjutan nih yang masih di zaman Yunani kuno gitu. Dan juga jangan lupa di minggu kita tetap ada bahas pendidikan lagi. Tapi di hari Sabtu kita ada sesi bareng Henry Giroux Studies ya. Wah, 3 hari berturut-turut ya Kak. Semangat loh. Yes, ini kayaknya sampai akhir tahun nggak akan stop deh. Sampai tahun depan ini kalau kita selesaiin buku. Iya nih. Oh, untuk rekaman kelas hari ini juga akan kita publish di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang masih mau revisit lagi kelasnya, boleh banget nanti di YouTube boleh diakses kapanpun juga. Juga untuk grup community di WhatsApp kita boleh diramaikan ya teman-teman. Kalau mau lanjut membahas terkait topik-topik apapun tentang pendidikan itu boleh banget. Kita semua ada di grup, jadi bisa saling nanggapin gitu ya. Oke, mungkin eh, karena Kak Nisrin dan Kak Olive juga capek banget pasti karena udah habis World Festival. Kita mungkin bisa sudahin ya untuk pertemuan kali ini. Oke, sip. Thank you banget sekali lagi untuk teman-teman semua yang udah join. Kita jumpa di minggu depan ya. Iya, semangat kerjanya semuanya. Bye, semangat semua. Thank Thank you. you. Dadah. Bye semuanya.